Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membahas kaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia tentu terkait dengan revolusi industri. Revolusi industri itu sendiri dimulai pada abad 18 dengan industri 1.0, kemudian berada pada abad ke-19 dengan industri 2.0 dengan ditandai adanya terciptanya alur produksi massal dan penggunaan listrik, kemudian berlanjut pada abad ke-20 dengan industri 3.0, dan sekarang ini kita berada pada abad 21 dengan industri 4.0, tentunya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih pesat daripada abad-abad sebelumnya. Untuk lebih memberikan gambaran kepada kita semua kaitan dengan revolusi industri dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, marilah kita tonton video berikut ini. Setelah melihat video yang sudah ditayangkan, refleksi yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi
itu harus kita pandang sebagai perubahan atau progres dan juga menjadi peluang bagi kita, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek dengan tetap mewaspadai pengaruh-pengaruh yang ada di belakangnya. Lebih lanjut, kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama dari aspek politik. Dalam aspek politik, pengaruh positifnya yang pertama menegakkan nilai-nilai demokrasi, kemudian yang kedua meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. Kemudian dari aspek ekonomi, pengaruh positifnya yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri dan mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dan berikutnya dari aspek sosial budaya, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja tinggi yang dimiliki negara lain dan mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Kemudian dari sisi aspek hukum, pengaruh positifnya adalah pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Dan yang terakhir dari aspek pertahanan dan keamanan, pengaruh positif iptek yaitu yang pertama membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dan dituntut berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru, dan yang kedua mempercepat pengambilan keputusan. Sedangkan pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek politik. Pengaruh negatifnya adalah timbul fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Kemudian adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Dari aspek ekonomi, pengaruh negatifnya adalah perdagangan bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. Kemudian timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dari aspek sosial budaya, pengaruh negatif kemajuan iptek adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, dan semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan sedangkan dari aspek hukum dan pertahanan keamanan, pengaruh negatif iptek terhadap NKRI adalah menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari pengaruh positif dan pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita harus bisa membangun sikap selektif menghadapi kemajuan iptek. Nah, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara membangunnya, itu yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi kalian masing-masing. Tolong dikerjakan pekerjaan ini dengan menggunakan referensi-referensi yang ada sehingga mendapatkan kesimpulan yang baik kaitan dengan membangun sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas daring dengan penuh tanggung jawab, karena siapa yang berproses dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya tetap berlanjut dan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.